Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenia Sagita, NIM 19014166. Saya dari kelas 2D PGSD. Saya akan menjelaskan materi mengenai garis, sudut, dan kurva. Poin yang pertama yaitu garis. Garis adalah kurva lurus yang tidak berpangkal dan tidak berujung. Garis direpresentasikan oleh sebuah garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang mengindikasikan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang dan tanpa batas. Dalam garis terdapat istilah yaitu sinar garis dan ruas garis, yang mana sinar garis ialah kurva yang lurus berpangkal tetapi tidak berujung. Sedangkan ruas garis ialah kurva lurus yang berpangkal dan berujung. Kedudukan atau hubungan dua garis digolongkan menjadi 4. Pertama, sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada satu bidang datar dan bertemu pada satu titik. Jadi, dua garis yang sejajar tidak mempunyai titik potong. Yang kedua, berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada suatu bidang datar dan bertemu pada satu titik. Yang ketiga, berimpit. Dua garis dikatakan berimpit jika garis yang satu terletak pada garis yang lain. Bersilangan. Dua garis bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak mungkin terletak pada satu bidang datar. Poin yang kedua, sudut. Sudut adalah gabungan dua buah sinar yang titik pangkalnya bersekutu. Titik pangkal itu disebut titik sudut. Sudut dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sudut lancip. Besarnya antara 0 dan 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Besarnya 90 dan 180 derajat. 4. Sudut lurus. Besarnya antara 180 derajat. Pada garis, sudut juga memiliki hubungan atau kedudukan antar sudut. Antar sudut terbagi menjadi 3. Yang pertama, sudut berpelurus atau suplemen, yaitu dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar sudut keduanya 90 derajat. Sudut berpenyiku, yaitu dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah besar sudut keduanya 90 derajat. Yang ketiga, sudut bertolak belakang, yaitu dua sudut dikatakan saling bertolak belakang jika kaki-kaki kedua sudut tersebut membentuk dua pasang sinar garis yang berlawanan arah. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis terbagi menjadi 5. Yang pertama, sudut-sudut sehadap, yaitu sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama terhadap garis potong. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan, yaitu sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan, yaitu sudut-sudut yang terletak dua garis sejajar dan berseberangan terhadap garis potong. Yang keempat, sudut-sudut dalam sepihak, yaitu sudut-sudut yang terletak di antara dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Yang kelima, sudut-sudut luar sepihak, yaitu sudut-sudut yang terletak di luar dua garis sejajar dan sepihak terhadap garis potong. Terakhir, yaitu kurva. Kurva ialah bangunan geometri yang merupakan kumpulan semua titik yang digambar tanpa mengangkat pensil. Macam-macam kurva, yaitu yang pertama, kurva lurus dan kurva tidak lurus. Yang kedua, kurva sederhana dan kurva tidak sederhana. Yang ketiga, kurva datar dan kurva ruang. Yang keempat, kurva tertutup dibagikan menjadi 2, yaitu kurva tertutup sederhana dan kurva tertutup tidak sederhana. Kurva tertutup sederhana yaitu membagi kumpulan semua titik pada suatu bidang menjadi 2 kumpulan titik yang terpisah, yaitu daerah dalam kurva dan daerah luar kurva. Segi banyak merupakan kurva tertutup sederhana yang bentuk dari beberapa segmen garis. Kurva tertutup tidak sederhana ialah kurva tertutup yang memotong dirinya sendiri. Yang kelima, kurva terbuka. Kurva terbuka terbagi menjadi 2. Yang pertama, kurva terbuka sederhana, dan yang kedua, kurva terbuka tidak sederhana. Contoh soal. Di sini saya mengambil materi kedudukan atau hubungan dua garis. Yang pertanyaannya, sebutkan diagonal-diagonal ruang kubus yang A. bersilangan dengan rusuk BC, B. berpotongan dengan rusuk EH. Pertama-tama, kita tentukan dulu diagonal ruangnya. Pertama-tama, kita akan menentukan diagonal ruangnya terlebih dahulu, yang mana diagonal ruang yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada satu bangun ruang. Jadi di sini diagonal ruangnya yaitu diagonal ruang
yang pertama, yaitu garis A dengan garis G. Yang diagonal ruangnya hanya 4 karena ini bangunan kubus. Saya akan menjawab soal yang pertama, yaitu diagonal ruang kubus yang bersilangan dengan rusuk BC. Yang mana kita ketahui bersilangan itu ialah kedua garis yang tidak sejajar dan tidak memiliki titik potong. Di sini yang ditanyakan ialah rusuk BC. Di sini rusuk BC, diagonal ruang yang bersilangan dengan rusuk BC atau yang tidak memiliki titik potong, yaitu diagonal ruang AG dan DF. Jadi di sini diagonal AG dan DF. Soal yang kedua, yaitu sebutkan diagonal ruang kubus yang berpotongan dengan rusuk EH. Yang mana kita ketahui berpotongan itu ialah memiliki satu titik potong di antara dua garis. Di sini yang berpotongan dengan rusuk EH bisa diagonal ruang EC, bisa juga diagonal ruang HB. Nah, untuk menentukannya, jika ditanyakannya EH, sudah pasti jawabannya ada yang satunya ada huruf E dan juga yang satunya ada huruf H. Jadi bisa kita ketahui hasilnya itu ialah diagonal EC dan diagonal BH. Karena di sini ditanyakannya rusuk EH, yang satunya ada E-nya dan yang satunya ada H-nya. Di sini saya mengambil materi sudut saling bertolak belakang. Di sini sudah ada gambar ya. Dan pertanyaannya, tentukan nilai X, Y, dan Z. Di sini kita akan menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan menentukan nilai X-nya terlebih dahulu. Jika kita menentukan nilai X-nya, maka kita akan fokus ke bagian yang sini. Karena ini sudut saling bertolak belakang, jadi nilai X-nya 4X sama dengan nilai 120 derajat. Jadi kita pindahkan 4-nya menjadi 120 derajat dibagi 4, jadi nilai X-nya sama dengan 30 derajat. Yang kedua, kita akan mencari nilai Y. Kalau kita mencari nilai Y, maka kita akan fokus pada bagian yang sini. Cara mencari nilai Y hampir sama dengan mencari nilai X. Karena ini sudut saling bertolak belakang, maka nilai 3Y sama dengan 48 derajat. Kita pindahkan nilai 3-nya menjadi 48 derajat dibagi 3. Menjadi Y sama dengan 16 derajat. Dan yang terakhir, kita akan mencari nilai Z. Kita akan fokus pada bagian yang sini. Cara mencari nilai Z agak berbeda dengan cara mencari nilai X dan Y. Di sini kita akan menuliskan 5Z plus 6 derajat sama dengan 76 derajat. Kita pindahkan nilai 6-nya menjadi 76 derajat dikurang 6 derajat. Karena di sini tandanya plus, jadi di sini jadi minus. Jadi 5Z sama dengan 76 dikurang 6, 70 derajat. Lalu kita pindahkan nilai Z-nya, nilai 5-nya ke sebelah kanan. Menjadi 70 dibagi 5. Z sama dengan, kita bagi 70 dibagi 5, yaitu sama dengan 14. Jadi nilai Z-nya sama dengan 14. Nilai Y-nya 16 dan nilai X-nya 30 derajat. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.